yang sama-sama kita hormati dan kita takdimi, beliau pengasuh pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta keluarga, seluruh pengurus dan santri-santri baru yang saya sayangi. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa bertemu. Maka sebelum kita memulai sesi kita pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Faris Muhammad Mirza. Rumahnya di seberang jalan ini di Pondok Al-Masruriyah. Dan pada pagi hari ini kita sedikit mendalami lagi tentang ilmu, tentang kenapa jenengan-jenengan semuanya ini kemudian berangkat ke Tebu Ireng untuk mencari ilmu. Tapi supaya tidak ngantuk, saya pengen tahu di sini siapa yang masuk Tebu Ireng jenjangnya SMP dan MTS, boleh angkat tangan? SMP MTS? Oke, cukup, silahkan diturunkan. Yang aliyah dan SMA, boleh angkat tangan? Yang aliyah SMA tapi yang alumni. Yang alumni. Oke, terima kasih. Baik santri-santri semuanya, marilah kita mulai sesi pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Kira-kira lebih baik yang mana, menjadi seorang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, atau berilmu tapi ibadahnya biasa-biasa saja? Maksudnya ya sholatnya fardu-fardu saja, kemudian puasanya ketika Ramadan saja. Ada yang bisa jawab lebih baik yang mana? Antara yang pertama, orang yang ibadah terus tapi tidak punya ilmu, sementing ibadah, atau orang yang punya ilmu, berilmu tapi ibadahnya hanya yang fardu-fardu saja. Ada yang bisa jawab? Ya, monggo. Maju dulu. Perkenalkan, dari siapa namanya, asalnya dari mana, unitnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Abdurrahman Alubay. Saya berasal dari kota Surabaya. Saya tinggal di unit SK 205. Sekolah saya Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafi'iyah. Jadi lebih baik ahli ibadah tapi tidak berilmu, tapi daripada berilmu tapi tidak ahli ibadah. Karena di akhirat nanti yang ditanya bukan ilmu tapi amal ibadah kita semua. Makasih ya. Oke, jawaban yang cukup baik. Ada lagi yang mau menjawab, kira-kira lebih bagus yang mana? Silakan maju ke depan. Ya, dua. Monggo. Kenalkan dulu. Nama, asal, dan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifan Ibrahim. Saya asal dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Unit saya dari SMA Wahid Hashim. Saya akan menjawab bahwa yang lebih baik daripada orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, dibandingkan dengan orang yang berilmu tapi ibadahnya biasa-biasa saja, maka jawabannya adalah lebih baik orang yang berilmu tapi ibadahnya biasa-biasa saja. Karena ada pepatah yang mengatakan fa inna faqihan wahidan mutawallian asyaddu ala syaiton. Padahal sesungguhnya satu orang yang berilmu saja itu lebih berat
oleh syaitan itu untuk menggodanya daripada seseorang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Itu di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kita beranjak ke penjawab yang ketiga, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Maulana Zaki. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur, dan saya tinggal di kamar unit Y bawah. Saya sekolah di SMA Wahid Hasim. Kalau dari jawaban yang tadi, saya memilih orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang ahli ibadah. Karena guru saya pernah mengatakan bahwasanya satu orang fikih itu lebih baik daripada 1000 orang ahli ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, santri-santri semuanya, kita sudah menemukan 3 penjawab dengan 2 jawaban. Yang pertama mengatakan tentu saja lebih baik orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu, sebab nanti di akhirat yang ditanya itu ibadahnya. Sedangkan 2 santri yang barusan maju tadi mengatakan bahwa ya tentu saja lebih baik orang yang berilmu. Sebab ada sebuah syair dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa satu orang faqih itu lebih asyad, lebih menyeramkan untuk bagi syaitan daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Maka jawabannya kita simpen nanti di akhir. Akan tetapi ini sengaja rek ben penasaran terus gak ngantuk karepe gitu. Maka sesungguhnya Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa barang siapa yang beriman dan mau mencari ilmu, maka Allah akan tingkatkan derajatnya. Yang dulunya orang biasa-biasa saja kemudian berilmu, maka dia akan menjadi orang yang dihormati. Yang dulunya tidak punya apa-apa berilmu, maka dia akan diberikan sebuah ma'isyah, sebuah kecukupan oleh Allah. Barang siapa yang dulu diremehkan, kemudian dia mau belajar, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini nanti saya akan menghadirkan beberapa syair dari Imam Syafi'i. Yang pertama ada syair yang pertama, ta'allam fa innal mar'u la falaisal mar'u yuladu aliman. Wahai para santri-santri semuanya, ta'allam, belajarlah kalian semua. Falaisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada di muka bumi ini orang lahir ceprot terus langsung jadi pintar. Kira-kira ada enggak orang yang baru lahir langsung pintar? Tidak ada. Kemudian walaisa akhul ilmi kaman huwa jahilun, dan tidaklah seorang yang punya ilmu itu sama dengan orang yang tidak punya ilmu. Maka kita ini wajib hukumnya belajar, wajib hukumnya bersusah payah di pondok, wajib hukumnya mau capek mengerjakan tugas, mau capek berangkat ke sekolah jalan kaki, mau capek ngantri mandi untuk berangkat sekolah. Jangan sampai sekolah nggak mandi, apalagi SMP MTS ini tolong pembinanya dilihat betul, jangan sampai anak sekolah berangkat nggak mandi, nanti kasihan kelasnya. Maka ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Kita ini tidak bisa lahir kemudian langsung pintar. Maka kewajiban kita dan mendapatkan garansi dari Allah bahwa barang siapa yang mau mencari ilmu, maka dia akan diberikan sebuah kemuliaan. Maka Imam Syafi'i dalam suatu kesempatan pernah bersyair, safir tajid dan amman tufarikuhu. Wahai para pemuda, safir, mengembaralah, merantaulah. Tajid aywadan amman tufarikuhu, maka kau akan menemukan ganti dari orang-orang yang kau tinggalkan. Di sini yang paling jauh kira-kira dari mana? Ada yang dari Papua? Adakah?
Ada dari mana? Dari Papua. Dari daerah mana? Kabupaten apa? Jayapura. Oke, ini ada yang dari sebelah sana. Yang dari sebelah sana ada? Dari mana? Papua juga. Oke. Yang dari ujung barat ada? Dari mana? Papua Selatan. Wah, banyak juga yang dari Papua tahun ini. Yang dari luar negeri nggak ada? Malaysia, saudaranya Upin Ipin tak ada? Baik, maka teman-teman semua yang sudah berangkat jauh dari rumah, yang kemarin sudah diantar oleh ayah ibunya, oleh mungkin kakek neneknya juga ikut, mungkin tetangganya juga ikut, mungkin Pak RT-nya juga sampai ikut nganter ke Tebu Ireng, maka teman-teman semua sudah melaksanakan dawuhnya Imam Syafi'i, safir, merantaulah. Tentu saja merantau ini merupakan sebuah hal yang berat, sebab kita harus berpisah dengan ayah ibu kita berpisah dengan adik kita, dengan kakak kita. Walaupun mungkin kalau di rumah adik kakak itu ketemu berantem, ya toh, rebutan TV, rebutan sembarang kalir, tapi biasanya kalau berpisah kangen. Sampean dengan kawan-kawan sampean di rumah yang biasanya main bola bareng, sepedaan bareng, yes pokoknya bocil-bocil kematian itulah. Kemudian sampean berpisah dari tetangga sampean, dari sanak kerabat, tapi pasti tajid iwadon aman tufarikuhu. Nanti sampean di sini juga akan menemukan ganti dari masing-masing orang yang sampean tinggalkan di kampung halaman. Yang kehilangan teman akan dapat teman di sini. Yang jauh dari orang tua, rindu kasih sayang orang tua akan mendapatkan orang tua di sini. Yang kehilangan sanak kerabat di sini juga banyak teman-teman yang kelak akan menjadi sanak kerabat kalian. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Syafi'i, wansob fa inna ladhi dalaishi fin nasobi. Dan kerja keraslah lek wis merantau rek, kalau sudah memutuskan merantau, eman-eman kalau ndak dibarengi kerja keras. Fa inna ladhi dalaishi fin nasobi. Sesungguhnya kenikmatan hidup itu ada dalam setelah payah atau setelah kerja keras. Jangan sampai sudah jauh-jauh dari rumah sampai Tebu Ireng jualan bantal. Maksudnya jualan bantal itu gimana? Ya jualan bantal terus gak payu, akhirnya dipakai tidur sendiri. Tidur terus di pondok. Belum juga nanti ketika ngaji maghrib sudah ngaji subuh sudah aktif, kita itu punya penyakit, namanya penyakit, kalau kata anak-anak Al-Masuriyah itu penyakit ngebis. Penyakit ngebis itu kayak orang naik bis, kemudian gini-gini, sambil kayak orang naik bis kemudian ketiduran. Jadi ngaji itu, berangkat ngaji itu masih ngantuk, disuruh baca itu masih ngantuk, pas pulang baru melek gini. Nah, itu juga penyakit nantinya. Maka wansob fa inna ladhi dalam isi fitnasobi. Dan nanti kalau sudah merantau bersungguh-sungguhlah, sebab tiada kenikmatan yang dapat kita rasakan kecuali dengan bersungguh-sungguh. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Kata Imam Syafi'i, sungguh aku melihat bahwa air yang diam saja itu suatu saat akan rusak. Kalau teman-teman punya air minum, ngambil di galon, taruh gelas, terus kamu diamkan selama 1 bulan, selama 3 bulan, yang terjadi adalah rusak. Akan mulai keluar kotorannya, mulai keluar jamurnya, mulai dihinggapi oleh binatang-binatang lain. Kemudian insaha yatub wa in lam yajri, insaha toba wa in lam yajri lam yatub. Air itu kalau dia mau mengalir maka dia akan senantiasa jernih, tapi kalau dia hanya diam saja, hanya tinggal menunggu waktu, dia akan rusak. Begitu juga manusia itu kalau hanya di kampung halaman saja, kalau hanya taunya 3 rumah sebelah kanan, 3 rumah sebelah kiri,
3 rumah belakang, 3 rumah depan, dia tidak akan tahu apa-apa di dunia ini. Dia bagaikan katak yang hidup dalam tempurung. Dia merasa sudah paling bocil kematian. Padahal di sini ketemu bocil kematian yang lain. Tapi enggak apa-apa, nanti kalau adik saya dibilang bocil kematian tuh marah-marah. Saya itu bukan bocil kematian kak, kata adik saya itu bocil kehidupan. Ya. Sebuah apa bocil kehidupan, ya. Semoga nanti jadi bocil kehidupan semuanya. Maka yang terakhir dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, nanti sampean di sini juga akan familiar dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Imam Syafi'i juga, la yaflahu man talabal ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyati. Tidak akan sukses orang yang belajar mencari ilmu dengan membawa 2 hal. Ini enggak akan sukses. Izzatin nafsi, membawa kebesaran diri. Mungkin di rumahnya dia adalah anaknya pejabat, mungkin di rumah dia anaknya kiai, mungkin di rumah dia anaknya orang kaya, mungkin di rumah dia orang yang berada. Tapi itu adalah bapak-bapak sampean semua. Sejak sampean masuk dari gerbang Tebuireng depan sana, semua status-status itu nyantol di pagar sehingga masuk sini semuanya setara. Dan jangan sampai kita berlindung dari nama besar orang tua kita. Izzatin nafsi wa dzikil ma'i wa sa'atil ma'isah. Dan juga tidak akan sukses orang yang ketika belajar dia dibarengi dengan sa'atil ma'isah, dengan mewah-mewahan, sangune okeh, sangune ditabung ketika Hamin 7 liburan jalan-jalan sama temennya. Ini yang membuat kita tidak sukses. Walakin thalabal ilma, tapi yang sukses itu yang bagaimana? Yang sukses dengan dhillatin nafsi, dengan rasa rendah diri, dengan rasa bahwa saya itu tidak tahu apa-apa, saya butuh ilmu, saya itu belum pintar, saya butuh guru. Kilma'i syati, dan dengan sedikitnya, sederhananya hidup, yang biasanya di rumah kasurnya empuk, di sini kasurnya sedengan. Belum lagi kalau nanti rebutan sama temennya, yang biasanya bangun tidur bisa langsung ke kamar mandi, sekarang harus ngantri dulu. Yang biasanya makan tinggal makan, gak cocok ya gak makan, tinggal beli di luar. Di sini tidak bisa. Apa yang ada di Jabu yaitu yang kita makan, tidak bisa pilih-pilih makanan. Tapi itulah para santri resep supaya ilmu itu dapat sukses kita raih. Yang pertama kita harus meninggalkan kebesaran-kebesaran kita. Yang kedua kita harus hidup dengan sederhana. Dan yang terakhir wa khidmatil ulama, dan barang siapa yang mau khidmah kepada ulama dialah yang kelak akan sukses. Sebab suatu makalah ma wasala man wasala illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Tidaklah orang itu sampai pada tujuannya mencari ilmu kecuali dia mau menghormati gurunya, dan tidaklah seorang itu gugur dari perjalanannya mencari ilmu kecuali karena dia tidak menghormati gurunya. Ini penting sebab kita itu santri itu ya, ini mohon ini yang paling penting yang harus saya ucapkan. Santri itu tidak akan sedih ketika dibilang bodoh. Sebab memang kita ini bodoh dan butuh belajar. Yang penting jangan putus kemauan untuk belajar. Tapi santri itu akan sangat sedih, akan sangat tercabik-cabik harga dirinya ketika dibilang ndak duwe akhlak. Jadi kalau ada guru bilang santri kok bodoh itu, ya kita memang ya gak los rek, aja los. Ya kita tuh memang kesini berangkat dari nol dan ingin menjadi lebih baik. Tapi kalau guru sudah sampai bilang, kamu santri kok nggak punya adab, ojo ngomong los cak itu. Tuh, jangan, bahaya ini. Jangan tanya nggak bahaya tak, bahaya pol. Tapi kalau sampai guru bilang santri kok gak duwe adab, santri kok nggak punya akhlak, saat itulah kamu harus menangis sebab barangkali saat itu ridho dari gurumu terputus yang menyebabkan manfaat dari ilmumu tidak akan sampai. Maka jangan sampai kita jadi santri yang di depan guru itu koyok-koyok api, di belakang ngerasani. Itu astagfirullah.
Maka para santri semuanya, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat menjadi santri Tebu Ireng, selamat menjadi bagian dari Tebu Ireng, dan selamat menjadi penerus dari Tebu Ireng di suatu hari kelak. Saya Faris Muhammad Mirza undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.